Soalnya aku tuh ngerasa nih akuarium itu tuh ada beberapa yang kurang guys. Yang pertama, dia tuh flow-nya tuh terlalu rendah ya guys. Karena pakai mesinnya tuh kalau menurutku kurang tepat pakai yang itu ya guys. Terus aku juga ngerasa kayaknya ikan kita juga kurang gitu guys. Aku jadi pengen nambahin ikan juga guys. Aku sih sebenarnya tuh butuh ikan-ikan buat nyedot-nyedot bagian bawah kayak ikan biceps mungkin guys, atau mungkin ikan-ikan yang lain. Tapi ntar kita bakal coba buat cek kira-kira di toko ikannya tuh ada yang seperti apa kayak gitu guys. Ini buntal Palembangnya bagus ini guys. Dia warnanya cerah tuh. Warnanya cerah. Kayak tuh mulus guys. Kan biasanya kan suka agak-agak kurang gitu loh. Ini kayak aduh guys, udah lusuh gitu guys ya, daripada luka gitu. Ini bagus nih. Ini ikan juga aneh, unik ya. Ini ikan isi kepala doang ya guys tuh. Ini mau ikan yang ini lihat guys. Dia itu kepala doang isinya. Terus ekornya kecil ya guys. Kecil banget ekornya tuh, bener-bener. Ya Allah guys, kempril ya guys, kemprul guys, kecil pisan guys ekornya. Yang lumayan unik nih ikan gajah tuh guys ya. Gajah. Unik juga dia guys, tapi gampang meninggoy ikan gajah deh. Jadi aku agak ragu sebenarnya buat ambil ikan gajah, takutnya meninggoy guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau kasih lihat ke teman-teman akuarium kita dulu yang ini ya guys ya. Jadi ini adalah akuarium predator kita yang kalau teman-teman lihat dia agak butek ya guys ya. Soalnya aku tuh ngerasa nih akuarium itu tuh ada beberapa yang kurang guys. Yang pertama, dia tuh flow-nya tuh terlalu rendah ya guys. Karena pakai mesinnya tuh kalau menurutku kurang tepat pakai yang itu ya guys. Nah, karena sebenarnya ya guys ya, dari SD itu ya, terutama dari Risen dia tuh mengeluarkan produk baru yang memang sesuai dengan yang aku pengen ya guys ya, yang aku dambakan. Nah, aku tuh kayak dari dulu tuh pengen banget punya pompa yang dia tuh modelannya kayak gini ya guys, tapi dia warnanya hitam dan juga putih gitu guys. Dan ternyata diijabah guys, alhamdulillah banget ya, aku seneng banget karena ini produk tuh bener-bener kayak estetik dan bagus banget. Di akuariumku juga ini kayaknya bakal bagus banget juga guys ya. Nah ini produk dari Risen guys ya, ini submersible pump RCPSP guys ya, tergantung teman-teman mau yang mana. Ada yang start dari kecil ya guys ya, bahkan ada yang lebih kecil dibandingin ini satu tingkat ya. Dia tuh ada di sini nih guys nih ya, tuh ada yang 2000, ada yang 2100, 2200 ini ya, tergantung ada 1000 liter, 1100 liter, sampai 5500 liter guys ya. Gila guys, segini ini mantep banget ya. Dan ini tuh bisa diatur juga guys di bagian ini ya, teman-teman bisa pakai yang kecil seperti ini, atau mungkin nanti mau pakai yang lebih gede atau gimana tuh ada settingannya sendiri ya guys ya, dan ada di kardusnya juga guys. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat juga bisa diatur ya bagian sininya. Ini bisa lebih kenceng, ini bisa lebih kayak pelan sama kenceng, itu tergantung teman-teman sendiri. Cuman untuk pompa yang aku bakal pakai di akuarium aku yang ini ya guys, aku tuh bakal pakai pompa yang ini guys. Tadi aku udah coba juga ya guys ya di video SDI, dan aku udah coba buat rasakan juga. Flashback. Ini produknya udah aku kasih selang begini ya guys. Kita coba colokin ya. Sumpah nggak ada suaranya sama sekali guys. Ya. Ini aku deket. Ini aku ngomong pasti jelas banget kan guys ya. Coba teman-teman denger ya. Ini definisi low noise guys, nggak ada suara apa-apa. Gila sih, keren banget sih. Kita coba ya guys, turunin ke bawah ya. Ini juga bisa dibawa-bawa kayak gitu nih. Ini kita coba turun ke bawah. Isapannya semana ya guys? Kita coba ya guys. Nih guys, tuh dia ngisep. Wow, mantap guys. Ini aku harus agak dalam lagi nih sebenarnya nih, biar dia lebih mantap lagi nih nyedotnya guys ya. Tuh, ini keren banget sih. Terusnya nggak ada suaranya sama sekali. Ini tuh masih pakai yang paling pelan guys. Yang paling pelan ya. Kita coba yang paling kencang guys. Wow, full power. Wow. Waduh, full power ini guys. Tadi yang paling pelannya aja dia bisa naikin dengan pipa yang lumayan panjang kayak gini ya guys. Ini yang lumayan kenceng, yang paling kencengnya tuh guys. Cuman awal mau pakai pipa yang seperti ini, pipanya tadi kebetulan habis. Terus aku juga ngerasa kayaknya ikan kita juga kurang gitu guys ya. Aku jadi pengen nambahin ikan juga guys. Nah aku sebel itu ya, karena memang pompanya itu dia nggak nyedot bagian bawah guys. Jadi bagian bawah tuh kotor. Sedangkan kan kita kan pakai keramik ya. Keramik ini kan sebenarnya nggak terlalu masalah guys. Kalau misalnya di bagian bawahnya itu tuh kayak istilahnya kita sedot ya. Soalnya kan nggak ada pasir dan lain-lain yang dia bakal ngehambat kan guys. Nah dengan menggunakan seperti ini kan dia kan ngambil kotoran dari bawah ya guys. Ini bakal oke banget buat kita pakai untuk si akuarium kita yang ini gitu loh guys. Cuman ya tadi PR kita cuman ini aja sih. Ini nanti pipanya mau kita di set, minta pipa tuh. Ini udah oke ya pipanya ya. Paling nanti kita L-nya aja lah guys ya, sama pipa yang seperti ini kita butuh, nanti kita bolong-bolongin guys kayak gitu. Yaudahlah, sekarang kita bakal coba buat hunting dulu apa aja yang kita butuhkan guys ya, dan kita juga sebenarnya bakal coba untuk menambahkan ikan yang ada di sini ya. Ini kan udah ada ikan papa, RTC, toman, sama ikan patin 2. Paling aku butuh ikan apa ya guys? Ntar lah ya. Aku sih sebenarnya tuh butuh ikan-ikan buat nyedot-nyedot bagian bawah kayak ikan biceps mungkin guys, atau mungkin ikan-ikan yang lain. Tapi ntar kita bakal coba buat cek kira-kira di toko ikannya tuh ada yang seperti apa kayak gitu guys. Ya udah deh guys, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja cek ke toko ikannya. Semoga kita bisa menemukan apa yang kita mau di sana guys. Let's go.
Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Oke guys, kita lagi di Muara Baru ya guys ya, di Jalan Peta. Tadi kita juga habis muter-muter ya guys ya. Buat teman-teman yang pengen lihat ya video aku muter-muter di sini, teman-teman bisa langsung aja ke tempatnya SDI ya guys ya. Karena tadi aku di channel SDI udah muter-muter guys. Ini lagi dikasih garam ikan nih. Buat apa ini ya garam ikan, ah? Ini buat cirain doang. Biar dia nggak gampang stres. Di sini mah ikannya cepet keluar masuk ya? Iya, di sini mah Muter terus deh. Wah, guys, dikasih garam ikan ya. Jadi garam ikan juga memang bagus sih biasanya untuk ikan supaya dia tuh dari parasit itu lebih apa ya, lebih nggak rentan sama parasit guys. Ini semuanya kasih garam ikan, ternyata untuk takarannya langsung dilemparin kayak gitu aja ya guys. Sebenarnya sih kalau misalnya cara pakai garam ikan yang lebih efektif lagi, yang lebih bener sih kayak biasa dilarutin dulu biar nanti dia langsung larut. Kalau kayak gini kan dia kan masih agak padatan-padatan. Untuk sebagian orang ada yang seperti ini, tapi untuk sebagian orang yang lain biasanya dilarutin dulu guys. Nah ini tadi tuh ada beberapa ikan-ikan unik sih. Aku di sini mau ngasih lihat ke teman-teman ikan-ikan uniknya aja ya guys ya. Karena tadi kita juga kalau misalnya teman-teman pengen tahu semua apa aja yang ada di sini, teman-teman bisa langsung aja ke channelnya SDI ya guys. Nah tadi apa yang unik ya di sini ya? Tadi tuh aku tuh udah ngincer satu ikan ya guys, yang bisa kita buat sana guys. Nah ini adalah buntal Palembang nih sebelah sini nih guys. Tuh ini menarik banget nih. Soalnya buntal Palembangnya bagus jujur aja guys. Tuh ya, ini buntal Palembangnya bagus ini guys. Dia warnanya cerah tuh, warnanya cerah. Kayak tuh mulus guys. Kan biasa kan suka agak-agak kurang gitu loh. Ini kayak aduh guys, udah lusuh gitu guys ya, udah pada luka gitu. Ini bagus nih. Jadi ini kayaknya bakal kita iniin ya, bakal kita bungkus guys, dan bakal kita bawa ke Bandung ya guys. Ke Bandung sih, emang dari Bandung ya, ke akuarium guys. Nah di sini juga kita sebenarnya tuh tadi lihat ada yang unik lagi nih guys. Mana yang unik lagi ya guys? Nanti kita bakal ambil itu ya. Cuman aku mau kasih lihat dulu ke teman-teman. Nah ini unik nih guys. Ini ikan juga aneh, unik ya. Ini ikan isi kepala doang ya guys. Tuh. Ini mau ikan yang ini, lihat guys. Dia itu kepala doang isinya. Terus ekornya kecil ya guys. Kecil banget ekornya tuh, bener-bener. Ya Allah guys, kempril ya guys, kemprul guys, kecil pisan guys ekornya. Aku juga kaget deh tadi waktu pertama kali lihat. Soalnya aku tuh suka lihat ikan kayak gini, cuman yang sebegininya tuh baru pertama kali guys ya. Dan yang kocak, ini dikasih arusnya kenceng sekali guys ya. Sampai ikannya pada kebalik guys tuh. Ini kenceng arusnya. Dibandingkan yang lain ya. Dibandingkan yang bawahnya ya jauh deh nih. Ini juga arusnya kan ada tuh. Tuh kayak kencengan yang atas deh. Kayaknya pakai mesinnya udah kenceng guys yang atas ya. Dan ikannya jadi pada kebalik kayak gini guys. Pada backflip ya. Pertama ikan-ikan yang di atas ini nih dia bingung dia kemana guys. Gila-gila itu ikan apa aku nggak ngerti ya guys ya. Tapi kayaknya sejenis ikan polar atau ikan parrot gitu lah guys. Nah ini apa ini ya, kecilnya gini kali ya. Ini kali kecil, tapi kecilnya nggak mungkin kayak gini sih. Soalnya kan kalau ini kan dia normal. Tuh guys, ini juga ada. Kita mau coba buat lihat lagi yang unik-unik ya. Yang unik-unik. Kan ini juga lumayan unik nih guys. Kayak gini. Ini yang bagusnya kayaknya nih guys. Ini ikan apa aku juga nggak tahu, ini tawes atau apa ya guys ya. Ini lem ya, apa tawes atau apa, nggak ngerti aku guys. Tapi biasanya warnanya nggak kayak gitu. Ini warnanya bagus, cerah dia. Menarik juga tuh ya guys. Bisa buat ngilangin lumut kalau nggak salah ikan-ikan kayak gitu tuh ya guys. Menarik ya. Nah di sini juga ada beberapa ikan-ikan aquascape sebenarnya. Cuman memang biasa aja sih sebenarnya, ikan aquascape tuh biasa, kalau biasa. Ikan-ikan yang agak lumayan unik tuh tadi. Nah ini juga lumayan unik. Ini jadi apa ini ya guys? Mirip sama tetraodon bukan sih? Ini aku tuh mau coba searching deh. Tetraodon bukan sih guys? Kalau nggak salah tuh ada ikan tetra, tapi kayak ikan piranha dia tuh ya guys. Bukan tetraodon ya. Tetraodon mah ini deh. Tetraodon mah ini deh guys. Apa? Ikan ini tetraodon mah ikan buntal ya. Poliodon apa ya guys ya? Poliodon mah ikan ini. Ikan ini apa ya? Apa namanya, odon-odon gitu lah guys. Aku lupa lah ya ikan tetra apa ya. Tadi aku salah berarti di video SDI ya guys. Nah ini ikannya juga menarik nih guys, kayak semacam tetraan gitu lah, bagus lah pokoknya ya guys. Nah ini juga ada ikan yang kayak ikan Sumatera, tapi ternyata bukan ikan Sumatera. Keren juga ini guys ya. Secara visual aku suka ikan itu, mantap juga ya guys. Ini hujat tapai apa nih guys, kecil ya. Beda sendiri tuh dia ada di sebelah sana guys. Kalau ini mah ikan Sumatera barb, tapi dia yang balon. Lumayan menarik juga ya, agak berbeda sama ikan-ikan Sumatera pada umumnya. Oh ini juga lumayan menarik nih, ada di sini juga nih. Ini juga nih lumayan menarik nih kalau menurutku ya. Dia ada black ghost tapi gede guys. Karena black ghost yang segede ini biasanya jarang. Nah ini udah gede. Ini mungkin indukan kali ya, atau bentar lagi mungkin indukan guys. Atau afkiran ya, aku juga nggak ngerti ya. Cuman ini ikan black ghostnya lumayan gede. Biasanya sih dia bisa lebih gede lagi. Bisa segede ini kalau nggak salah black ghost ya. Cuma kan yang wajar biasanya orang-orang dan teman-teman temuin kan yang kecil gini bro. Ini berantem deh ya. Jadi black ghost ini walaupun dia agak pemalu, tapi dia suka berantem tau. Kayak gitu guys. Ini kita coba buat cek lagi ya. Nah di sini tuh kalau nggak salah kita bisa nyeser sendiri. Jadi ntar kita nyeser sendiri aja. Nah ini ada ikan gajah juga. Ini juga salah satu ikan yang lumayan unik nih, ikan gajah tuh guys ya. Ini gajah.
Unik juga dia guys, tapi gampang meninggoy ikan gajah teh. Jadi aku agak ragu sebenarnya buat ambil ikan gajah, takutnya meninggoy guys. Kurang lebih seperti itu lah guys ya. Nah ini ikan gajah, jadi dia tuh makannya cacing mungkin ya. Dan di sebelah sini juga ada beberapa ikan-ikan lainnya nih, kayak semacam ikan-ikan entah siklit apa ya. Kayak kita juga pernah beli deh kemarin, ditaruh di tempat yang Cana Stewarti, tapi pas aku cek udah nggak ada guys. Cana Stewarti kan aku udah pindahin ya, udah nggak aku taruh di aquascape guys. Aquascape-nya isinya hilang semua guys. Awalnya mau baik dia, tapi lama-lama dia tuh impostor ya guys. Jadi makanin ikan-ikan yang lain ya guys. Nah sebenarnya buat teman-teman yang nyari produk SDA di sini juga ada. Tadi aku udah lihat di sana dari Sen, ada Armada juga ya guys ya. Terus ada Kiyosaki juga. Tadi ada orang yang beli Kiyosaki mesin warna putih, karena Kiyosaki tuh unik banget, mesinnya tuh warnanya putih bagus guys ya. Buat teman-teman yang mau juga bisa langsung aja datang ke Muara Baru ini buat beli-beli produk dari SDA guys, kayak gitu ya. Nah ini juga dia ada ikan lohan juga, ini lumayan unik nih, gede pisan guys. Wah ini jendolnya gila ini, sakit nggak sih digigit dia? Cuma ini penasaran guys. Oh ini takut lompat ya dia. Kayak nafsu gitu guys ya, tapi ikan lohan teh galak pisan sih, nggak tahu aku juga ya. Ikan lohan teh ikan yang galak. Kalau yang lain tuh ya galaknya tuh kayak ngancam doang guys, kayak Cana nih. Galaknya tuh lama, dia tuh kayak gini dulu deh, kayak misalnya melongin dulu kayak. Tapi berantemnya lama gitu kan. Kalau lohan kayak langsung hajar ya guys ya. Gila galak banget ikan lohan tuh, dari dulu tuh aku terkenal ikan lohan tuh galak. Tapi aku tuh nggak tahu ya guys, itu tajam kah giginya atau gimana guys. Ini juga sama gemoy ya, kepalanya juga gede ya guys, cuman nggak segede yang tadi. Kayak gitu sih. Paling itu sih guys yang menarik ya. Paling aku cuma mau ngambil yang tadi aja sih, si ikan buntal ya. Buntal. Mau ngambil si AA-nya mungkin ya. Itu ini ikan buntalnya asli bagus ya. Bisa lah kita campurin sama ikan yang tadi ya. Paling cuma nggak akan dibully ikan buntal itu mah. Ini nih, sama mana si AA-nya. Mau ngambil ikan A? Mau ngambil ikan A? Ikan buntal yang itu mau ngambil ikan buntal? Oh yang kelapa. Nah, diambilin. Ikan buntal Palembang, guys ya. Oh juga nggak tahu harganya berapa sih ya. Cuman biasanya sih kalau misalnya ikan buntal gitu, nggak tahu sih aku. Berapa sih harganya? Buntal kelapa mah ini mah yang 40. Kelapa. Itu kelapa, bukan Palembang itu. Iya. Sama aja ya. Berapa harganya? 40. Ih, murah banget ya. Itu dia. Coba itu sebelah sana sini ada luka kah? Aman ya? Enggak ya segitu mah ya. Aman lah, udah ambil lah. Ya. 40 ribu harganya murah guys. Aku sekalian beli ikan yang lain deh. Karena aku tuh ada ikan kan. Kalau ikannya mah, kalau yang itu mah nggak bisa dicampur ya. Tapi ini kenapa ya mukanya ya? Matanya. Lebih ke luka aja itu ya. Sembuh kan yang kayak gitu mah? Rasanya parah ini. Udah sembuh. Oke deh, asalnya parah berarti ya. Iya. Yaudah lah guys, bisa lah kita sembuhin ya. Kita ada obat-obatan di rumah ya guys. Soalnya ya ikannya cuma itu doang, unik banget lagi guys di ikan ya. Apalagi ya guys. Tapi sebenarnya mungkin beli ikan ini kali ya. Aku tuh pengen ikan ini lagi sebenarnya guys. Nih yang ini nih, red nose nih. Red nose kan kemarin kan dimakanin sama Cana. Mau lah red nose lah. Satya-nya mana tadi ya? Hampir di atas juga deh. Satya-nya ntar ya aku panggil doa aja bentar ya. A few moments later. Oke. Beli 100.000 ya. Red nose ya. Ini berapa sih harganya? 2000-an. Wih, murmur guys, 2000. 50 tuh. Ini bagus nih ikannya. Ngumpul ya ikan ini mah ya. Iya. Lagi ngitung. Jangan diganggu kalau nggak ngitung guys. Kalau ngitung jangan diganggu, nanti dia ngulang. Ngulang nih. Nggak, udah biasa dia. Udah jago sih ama. Guys, ini red nose ya. Paling tadi aja lah kita belinya itu sama red nose aja guys. Soalnya aku bingung ya beli apa lagi. Itu doang sih yang tadi bener-bener kayak pas aku lihat tuh kayak, wah menarik. Gitu guys. Kalau si ikan gajah berapa harganya? Wah, Itu ada ikan gajah itu, elephant nose ya? ini tempe. Agak lumayan ya kalau elephant nose ya? 200 200 ya? Tapi lumayan oke lah guys ya. Ini aja. Udah lah itu aja lah. Itu 50 Ya. Kenceng cepet sih aing ngitungnya guys. Udah lah paling kita ngambil buntal Palembang aja yang tadi ya guys ya. Sekalian nanti kita juga pakein obat. Sekalian juga nanti sama kita coba buat ditaruh di akuarium lain dulu atau enggak sih? Kayaknya mah di akuarium itu juga langsung nggak apa-apa. Tapi ntar sama kita dikasih obat antiseptik supaya dia nggak gampang stres kayak gitu guys. Oke jadi kita ngambil itu aja ntar kita videoin lagi guys. Oke guys akhirnya kita sampai rumah ya guys ya. Dan kalau teman-teman perhatiin ini tadi kita udah ganti. Cuman ini karena tadi ada beberapa yang diobok-obok jadi agak botak ya guys ya airnya ya. Nah tapi ini kalau teman-teman perhatiin juga untuk kecepatannya dia udah mantep banget ya guys ya. Tuh airnya udah mantep banget guys. Udah gak kayak di awal. Dari kalau teman-teman lihat cara visual juga dia bagus banget ya. Nih ada di sebelah sini guys. Tuh ya. Kurang lebih seperti itu. Ini mantep banget ya. Cuman ini airnya tadi karena habis kita ubek-ubek ya guys ya. Akhirnya kotorannya pada keluar-keluar. Dan ini sih aku yakin mungkin selama beberapa lama juga dia bakal jernih lagi gitu loh guys. Nah ini untuk si ikannya ya. Kita akan coba untuk masukkan ya guys ya ke dalam sini ya. Bismillah guys. Bismillah. Ini udah kita kremasi soalnya ya. Tada. Wow. Buntal Palembang ya.
Tadi juga dia digabung sama ikan-ikan yang lain, jadi aku ngerasa dia aman banget ya guys. Cuman dia tuh emang warnanya bisa seunik itu ya, dia tiba-tiba kayak jadi butek gitu guys ya. Tapi ntar dia lama-lama juga jadi bagus lagi, tadi jadi butek lagi. Dan ini tuh adalah predator, pure predator guys. Dia makan apapun yang daging-dagingan lagi, dan dia memang seperti itu ya. Jadi tidak usah dipaksa untuk bergerak. Dia tidak akan bergerak kalau misalnya tidak ada triggernya ya guys ya. Itu beda sama Vahaka pufferfish yang kita pernah punya dulu ya, si bulbul. Nah kalau ini tuh tipenya lebih pasif gitu loh guys. Ini kalau teman-teman lihat lagi ini untuk mesinnya ya. Nah kita taruh di sini guys mesinnya ya. Itu dia ambil kotoran-kotoran yang ada di bawah guys. Jadi kotoran-kotoran yang ada di bawah tuh otomatis itu bakal kesedot dengan mudahnya yang kayak gini-gini ya. Ini kan ada kotoran nih. Ini baru tadi habis kita ubek-ubek sih ya. Jadi kotorannya langsung pada lompat-lompatan lagi ya guys ya. Ini nanti lama-lama. Apalagi kalau misalnya ada wave maker sih sebenarnya bagusnya ada wave maker ya. Jadi ntar dia ke tepis akhirnya ke sana, nanti akhirnya untuk kotoran-kotorannya itu sama dia tuh bakal masuk sendiri ya guys ya ke filtrasi kita guys. Dan ini insya Allah airnya jadi lebih jernih lagi dan lebih bersih lagi ya. Cuman itu kalau kita lihat tuh dakronnya kurang sih. Dakronnya cuma dikasih segini sama Mas Ali nih. Harusnya nggak kayak gini. Dakronnya harusnya lebih tebal lagi supaya ntar si airnya makin terfiltrasi dengan baik gitu guys ya. Kayak gitu sih ya. Ini kayak dakronnya belum sempat buat ditaruhin lagi guys. Kayak gitu sih kurang lebih ya. Untuk ikan-ikan yang ada di dalam nih oke banget, tidak ada masalah apa-apa ya guys. Ada ikan toman, ada ikan patin yang tanpa mata ya. Tapah juga udah agak gede ya bro. Ini kayaknya gede gak sih? Kita beli di Jogja kalau nggak salah bro. Iya. Sama nih kan lu beli kan? Ingat nggak sih lu di Jogja tuh gede tuh? Agak segede ini guys apanya tuh? Soalnya gara-gara hitam nggak kelihatan. Udah bener hitam soalnya guys, nggak kelihatan ya tuh. Tapah udah gede ini guys. Nih dia juga membesar lah pastinya guys ya. Toman apalagi tuh, toman juga dia udah makin gede guys tuh. Dia tadi mau nyerang gitu ya guys. Cuman toman tuh agak-agak bahaya sih. Aku pengen taruh kolam, nggak lama kayaknya langsung dikejar sama toman yang lain. Nggak ada teman sih ya sama ikan yang lain lah ya guys ya. Kayak gitu sih kurang lebih ya. Ini sih aku yakin besok juga udah lebih jernih lagi sih guys. Dan untuk si pufferfish-nya ya memang seperti ini. Tapi dia kan memang ikan dasar ya, jadi dia tuh nggak akan terganggu sama yang lain juga. Karena dia tuh mirip-mirip sama RVC gitu loh. Jadi dia di bawah sana diem aja guys ya. Dan RVC juga nggak akan gimana-gimanain dia. Soalnya kan dia kan emang bisa ngegembung. Jadi ketika dia dimangsa atau dimakan atau diapapun itu dia bakal ngegembung guys. Dan uniknya kalau misalnya untuk beberapa ikan-ikan ya guys ya, seperti ikan pufferfish ini tuh dia selain ngegembung dia juga kayak gigitannya kuat juga guys. Kayak gitu ya. Nah guys, ini tuh ada beberapa mesin-mesin juga ya. Tadi yang kita disiapkan ya kalau teman-teman lihat ya. Ini yang paling kecil yang kita punya. Ini itu sebenarnya tuh oke banget juga sih. Dicoba nggak ya guys? Ini bisa sih dicoba ya guys kalau teman-teman mau ya. Penasaran aku nih guys nih. Aku belum cobain soalnya nih guys. Tapi yang aku suka dari mesin ini tuh ternyata dia tuh nggak ada suara bisingnya guys. Dan seluar biasa itu nggak ada suara bisingnya ya. Lebih dari ekspektasi aku guys. Aku kira kayak ada suara bising dikit-dikit lah. Ini mah nggak sama sekali, dia nggak ada suara bisingnya guys. Kita cobain ya. Ini mesinnya kayak gimana guys? Tuh. Ini nyala loh. Gak ada suaranya guys. Tuh. Oh guys. Ini mesinnya nyala tuh. Gak ada suaranya guys ya. Dan ini kita pakai yang paling kenceng, ini yang paling kenceng ya. Kalau paling lambatnya dia kayak gini. Nah, ini dia slow banget kalau yang lambatnya guys. Oh. Kan ini lambat banget nih. Jadi kalau misalnya mau lebih kenceng atau paling kenceng, dia bisa kayak gini guys tuh. Ini tinggal dikasih pipa. Untuk beberapa akuarium kecil ini bagus banget guys. Apalagi kalau lihat dari bawah tuh ya. Estetik banget guys. Ini juga bisa nih sih. Wave maker guys. Jadi wave maker ya. Cuman nggak efektif sih, lebih efektifan wave maker tetap guys. Kalau misalnya untuk ini, soalnya kalau wave maker dia lebih ngedorongnya lebih mantap, dan yang aku suka dia tuh nggak gampang copot. Biasanya beberapa mesin tuh kalau diginiin tuh ikutan copot guys. Ini nggak copot tuh. Nempel, kita tarik, tuh dia nggak copot. Beberapa mesin tuh suka copot guys. Nah ini nggak copot. Juga hal yang bikin aku jatuh cinta sama mesin ini ya guys, selain estetik, dia juga secara fungsi bagus guys. Ini upgrade banget sih buat teman-teman yang pengen upgrade mesin, bisa pakai itu ya. Dan aku yakin seperti aku udah bilang tadi, ini gak lama juga dia bakal lebih jernih ya guys ya. Terutama kalau misalnya filternya dibetulin guys. Kayak gitu sih ya. Nah cuman ini masalahnya nih, dia ada luka gitu guys. Coba kasih obat kali ya, biar tidak terlalu parah ya guys. Kita bisa kasih obat guys. Oh ada obat sih di sini sih, obat-obatan ya guys. Terima kasih ya. Tapi ini sebenarnya sih harusnya sih gak kayak gini. Harusnya sih dia isolasi dulu. Cuman nggak apa-apa. Ini mah kan udah agak mendingan juga sih guys harusnya ya. Harusnya sih dia bisa lebih pulih lebih cepat guys. Kayak gitulah kurang lebih ya guys. Nah, oke lah guys. Jadi mungkin seperti itu aja ya guys untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Next video mungkin kita kasih lihat lagi, ini udah jernih ya guys. Karena nanti si partikel-partikel yang ini tuh bakal kesedot dengan maksimal sama si mesinnya. Jadi buat teman-teman yang pengen cari mesin ya, apalagi mesin-mesin kayak
pompa yang estetik seperti ini, teman-teman langsung aja beli pompa dari Risen ini ya guys. Ini produk baru, jadi kalau misalnya teman-teman cari, kayaknya masih beberapa tempat masih agak susah ya guys. Cuman kalau teman-teman mau sih harusnya di toko online juga bakal banyak banget ya guys yang menyediakan hal seperti ini guys, kayak gitu ya. Tinggal teman-teman cek aja ini Risennya, Risen RCPSP ya guys, tuh kayak gini. Nanti pasti bakal keluar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.